Shalom seluruh warga kerajaan. Discipline your mind. Perkataan disiplin berasal dari disciple, murid. Tetapi disiplin selalu berbicara tentang military, tentang kemiliteran. Ayat pokok kita, mungkin kita mulai baca ayat ketiga ya. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang. Berjuang di sini adalah military campaign. Sebab ayat 4 berkata, senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dinamo, mighty, berkuasa ya. Untuk apa saudaraku? Meruntuhkan benteng-benteng. Bukan merubuhkan gubuk-gubuk ya. Meruntuhkan benteng-benteng. Dan mematahkan setiap strategi kesombongan. Kubu itu juga bagian dari benteng ya. Ya, ini peperangan semua. Jadi peperangan itu ada di pikiran kita. Jadi kalau ada orang tidak siap menghadapi peperangan, dia tidak mengerti bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Allah itu, Roh Kudus, not to make you feel good, tapi to make you strong, to make you mighty in God. Dan firman Tuhan berkata, akan ada keangkuhan manusia ya. Segala strategi manipulasi mencegah pengenalan akan Tuhan secara benar. Kami menawan, coba perhatikan, ini semua berbicara tentang kekuatan. Segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kapan itu ada pertemuan mewakili 400 sekolah tinggi teologi di Lumba Pujian. Juga di bawah ruangan ini kita berkumpul semua ya, yang hadir sekitar 200 lebih. Dan salah satu pembicaraan seorang profesor loh. Dan dia mengatakan firman Tuhan ini mengandung, Alkitab ini mengandung firman Allah. Saya kaget saudara. Tapi itulah yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sekarang ini anak-anak muda dimasuki pikiran dengan kita harus punya logik. Kita punya logika. Ya, sehingga untuk menelaah firman Tuhan harus pakai logika. Mujizat tidak bisa diterangkan dengan logika. Triunitas tidak bisa diterangkan logika. Tidak mungkin saudaraku. Karena ini higher ground, high level. Tidak bisa dimengerti oleh manusia jasmani. Kita melihat bagaimana usaha daripada profesor yang lain ya. Yuval Harari yang dari World Economic Forum. Mereka mengatakan kami sedang membuat tidak lama lagi muncul yaitu Alkitab AI, Artificial Intelligence, yang lebih masuk akal daripada Alkitab yang isinya ini cuma high in the sky, yang seperti dongeng-dongeng. Saya beritahu kalian semua, iblis punya rencana untuk yaitu mengurangi otoritas daripada the word of God. Bahkan ada yang mengajarkan tidak perlu lagi baca Alkitab, perjanjian lama, dan perkataan Yesus itu tidak semua sama derajatnya. Sebelum kebangkitan itu kurang. Jadi yang paling penting itu surat-surat Rasul Paulus. Saya mau beritahu, Rasul Paulus cuma seorang murid. Dan firman Allah mengatakan sekalipun bumi akan berlalu, langit dan bumi, tetapi satu noktah, satu yod dari firman Allah tidak akan berkurang kuasanya. Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kita tahu bagaimana banyak sekali tradisi-tradisi, termasuk tradisi gereja, yang mengatakan salah satunya pengajaran cessation, dari cease, tidak lagi ada mujizat. Kalau kita mengikut Yesus yang tidak punya mujizat, apa bedanya dia dengan nabi-nabi yang lain? Ataupun pemuka agama yang lain. He's God in the form of human flesh. Karena itu firman Tuhan berkata kita harus punya kuasa. Kita harus punya pengertian. Kita mesti punya strategi untuk mengalahkan iblis. Warfare in the name of Jesus. Be strong in the Lord. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Saudara siap bertemu dengan Tuhan hari ini? Amin. Amin. Mari katakan haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami rindu bertemu dengan Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Urapan yang baru Tuhan berikan kepada umat-Mu Tuhan. Kesembuhan pemulihan terjadi. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk kota kami Bondowoso. Berkati Bapak. Kami lepaskan Tuhan berkat atas kota Bondowoso. Pemulihan kota ini akan menjadi kota yang maju, kabupaten yang makmur, yang di dalamnya Tuhan ada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
Kami juga berdoa bagi Indonesia, Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Purorote Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan taruh di atas kami. Sehat mereka semuanya Bapa, dan dipenuhi dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih, kami berkati negeri kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Urapata karalala basyara baralala 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 baralala. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya ku mau memuji-Mu, oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh ya Tuhan. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan ya. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan
semuaku, segenap jiwa dan nafasku, menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan ya Tuhan Yesus. Segenap jiwa dan nafasku, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sama-sama. Kami sembah Kau Yesus. Ku mau menyembahmu ya. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali katakan Kau yang layak, oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu, segala pujian bagimu, oh, ku sembahkan. Haleluya. Sidialamayalamo, ku sembahkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh, ku sembahkan. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kipakana maya nama syanamo. Haleluya. Ya la ya rabashiri. Kipakana la ya la haleluya. Sembah, oh, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ora patakara haleluya.
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup. Katakan hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus ya Tuhan, ku sembah Kau. Ya. Oh, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus ku sembah, Yesus ya Tuhan, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat saja katakan, Yesus ku sembah Kau, haleluya. Dengan suara yang lebih keras lagi, haleluya. Ya, sekali lagi katakan jemaat saja, Yesus ku sembah. Ini persembahan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami mau sambut kehadiran-Mu di tempat ini dengan sorak-sorai. Yang percaya Dia hadir, katakan bersama-sama, amin. Saudara siap memuji Tuhan? Haleluya, haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Amin. Saudara dengar bersama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Haleluya. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Haleluya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ayo semuanya, amin. Akan ku pikul haleluya,
semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Haleluya. Hatiku kan bersuka, amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ayo semuanya bersuka cita. Haleluya. Katakan hidupku, amin. Hidupku ada di tangan. Tepuk tangan semuanya, amin. Kau beri rancangan yang terindah, katanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, ujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Haleluya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, amin, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Haleluya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Siapa percaya hari ini hari yang terbaik? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku. Sekali lagi katakan, akan ku pikul. Tepuk tangan semuanya, amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Yes, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, amin, ku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari. Mari sekali lagi katakan dengan tepuk tangan di atas kepala sama-sama, amin. Ku mau tetap. Tepuk tangan dong lebih keras lagi buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini. Mari sekali lagi katakan, ku mau selalu, amin. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku
terbaik yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Haleluya, mari angkat tangan kita sama-sama. Sebab Tuhan baik. Tepuk tangan dong, amin. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, mari menari buat Tuhan. Haleluya, amin. Semuanya puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan wajah tersenyum dong semuanya. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Oh, semua makhluk di bumi di surga dengan sama. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Sebab Tuhan baik. Yes, amin. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku, amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, amin. Pencipta segalanya datang sujud di hadapannya. Angkat tangan, naikkan puji dia, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes, He's good, amin. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, oh. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, oh. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, oh. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih tos kanan kiri dan beritahu kawan kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik buatmu. Haleluya. Haleluya. Kami siapkan hati dengar firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku Tuhan, amin. Ajarku mengenal hatimu ya Tuhan, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Oh, di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku. Haleluya. Di waktu yang terbaik, seturut kehendak. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus Tuhan ajarku, amin. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku ya Tuhan, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, dan percaya jalanmu lah yang terbaik ya Tuhan. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Percaya ya Tuhan, Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat ya Tuhan, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pujian ini. Ku percaya, amin. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku, di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Ku
waktumu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat bagi setiap kami. Kami percaya Engkau bekerja buat kebaikan setiap kami. Sekalipun hari ini kami belum melihat apa yang Tuhan janjikan. Namun kami percaya kuasa-Mu sempurna atas kami. Janji-Mu iya dan amin bagi setiap kami. Engkau akan melakukan perkara-Mu yang dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya bila firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami dan hidup kami. Kami berubah, keluar dari tempat ini kami tidak akan pernah sama lagi dengan ketika kami datang. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Ya, wow. Berapa banyak saudara menikmati hadirat Tuhan hari ini, amin. Saya menikmati kebaikan Tuhan. Pujian tadi mengingatkan saya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin hari ini kita mengalami masalah, mungkin hari ini kita diizinkan Tuhan mengalami persoalan, dan kita belum melihat jalan yang terbuka bagi kita. Namun kita harus tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Yang setuju dan percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tema di bulan ini yaitu tetap disiplin the mind ya. Mendisiplinkan pikiran. Dan minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yaitu renewing the mind. Dan hari ini masih tetap di tema yang sama. Bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita sehingga kita bisa menang atas pikiran yang negatif. Saudara berbicara pikiran ya. Tindakan kita seringkali berasal dari apa yang kita pikirkan, benar? Apa yang kita pikirkan itulah yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan itulah yang kita kerjakan. Jadi seseorang dapat melakukan tindakan yang negatif karena tidak dapat menaklukkan pikirannya yang negatif. Jadi pikiran merupakan medan peperangan yang sesungguhnya. Medan peperangan yang sulit untuk ditaklukkan. Tetapi Alkitab berkata di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita bukanlah melawan manusia. Setuju katakan amin? Peperangan kita bukan secara fisik melawan manusia. Melainkan apa saudara? Melawan iblis. Melawan roh-roh jahat di udara. Dikatakan melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Kalau dikatakan melawan pemerintah. Oh berarti kita harus melawan pemerintah dong. Tidak. Di sini artinya apa? Sebab kita tahu iblis ini tidak 1, 2, atau 3. Iblis ini sangat banyak. Ketika iblis diusir dari surga, Lucifer diusir dari surga, dia membawa berapa? 1/3 malaikat jatuh. Dan kita tahu bahwa iblis dan kroni-kroninya ini sangat banyak. Dan mereka membuat satu kerajaan, yaitu kerajaan kegelapan. Makanya di sini dikatakan peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Artinya apa? Melawan pemerintah-pemerintah
kuasa kegelapan, penguasa kegelapan itu sendiri. Jadi saudara, kita harus hidup kita harus sesuai apa yang Tuhan mau, ya. Inilah yang harus kita perangi. Iblis selalu berusaha menaburkan pikiran yang jahat di dalam pikiran kita. Kita sebagai warga kerajaan Allah, kita sebagai warga surga, kita sebagai warga kerajaan terang. Tugas kita apa? Kita harus memenangkan peperangan ini. Yang setuju katakan yes. Kita harus berperang. Kita harus menang. Gak ada dong orang yang mau berperang tetapi berpikir kalah dulu. Kalau kita ada di dalam satu peperangan yang kita harapkan, pasti menang dong. Kalau sebelum berperang kita sudah berharap kalah, gak usah perang. Iya kan? Kalau kita hanya berharap kalah, gak usah perang. Buat apa? Gitu kan? Tapi peperangan kita harus berpikir untuk kita bisa menang. Amin. Namun seringkali kita manusia ya berpikir bahwa musuh kita adalah manusia. Berapa banyak kita sering anggap bahwa musuhku itu dia loh yang nyakiti hatiku, yang membuat hatiku sakitnya tuh di sini. Wow. Ya. Seringkali seperti itu, saudara. Tidak, ya. Jangan pernah kita gagal fokus. Jangan cari musuh manusia. Karena Tuhan katakan musuh kita ini roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menganggap manusia itu sebagai musuh kita, amin. Suami-suami, haleluya, jangan menganggap istrimu itu musuh. Haleluya. Istri-istri, jangan menganggap suamimu musuh. Anak-anak mungkin, orang tua ini, karena dia orang tua ini pasti kadang-kadang cerewet kan ya kita. Jangan menganggap orang tua kita musuh. Atau mungkin menantu dengan mertua. Ini yang banyak kadang ya. Jangan menganggap mertua kita ini musuh. Atau mantu kita musuh. Bebuyutan, tidak. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Amin. Namun kabar baik bagi setiap kita. Bahwa musuh kita sudah dikalahkan Yesus. Yang setuju katakan yes. 2000 tahun lalu Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Yesus mengalahkan kuasa kegelapan. Ketika dia mati di kayu salib, iblis sudah dikalahkan. Amin. Itu kabar baiknya. Jadi kita tidak boleh lagi takut setan. Kita enggak boleh lagi takut apa ini? Genderuwo atau apa? Banyak lah ya. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, Tuhan menghendaki jangan kita pernah takut. Saudara percaya roh Allah yang besar ada dalam hidup kita, amin. Roh Allah yang besar itu yang akan mengalahkan setiap siasat iblis. Yang akan mengalahkan setiap tipu daya oleh iblis. Dan Tuhan katakan iblis itu ada di bawah kaki kita, amin. Coba katakan iblis engkau ada di bawah kakiku. Engkau aku injak-injak, wow, kau hancur, kau lebur. Ya Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita. Jadi saudara, kebenaran Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Orang percaya, orang benar, bisa enggak diganggu setan? Ini yang jadi pertanyaan. Bisa enggak? Harusnya kalau kita benar-benar hidup benar, setan enggak akan pernah bisa ganggu kita. Sebab covering darah Yesus yang membungkus kita. Kenapa kita bisa diganggu? Karena kita buka celah.
Kenapa kita menganggap diri kita orang percaya, tapi kita bisa diganggu iblis? Karena kita buka celah. Sedikit saja kita buka celah untuk iblis. Iblis akan masuk, iblis akan berusaha menghancurkan kita. Sebab iblis kerjaannya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, iblis itu kerjaannya seperti itu. Oleh karena itu kita harus terus waspada. Posisikan diri kita menjadi orang yang benar. Sehingga perlindungan Tuhan itu menyertai setiap kehidupan kita. Yang setuju berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Contohnya apa saudara? Kalau dikatakan kalau kita benar, iblis gak akan bisa. Contohnya siapa? Ayub. Ayub dia orang benar. Iblis ini sudah muter-muter, ya kan? Tuhan katakan, iblis kau dari mana? Aku putar-putar Tuhan, aku jalan-jalan. Kau tahu enggak hambaku satu itu? Ayub, tahulah. Loh kenapa kamu enggak ganggu dia? Kan Tuhan yang menjaga dia, enggak bisa. Kalau Tuhan kasih sedikit saja supaya aku ganggu pasti aku bisa. Dan Tuhan katakan apa? Oke lah kalau gitu silahkan Tuhan kasih izin toh. Ayub orang benar, tetapi dia bisa karena Tuhan yang mengizinkan. Tetapi Tuhan katakan, tapi jangan mengambil rohnya, jangan nyentuh. Boleh kamu hanya mengganggu kesehatannya, kekayaannya boleh. Akhirnya apa? Diizinkan kan? Ayub diizinkan, dicobai iblis. Namun kita melihat bagaimana Ayub, dia tetap hidup benar. Ya, kita tahu setan itu licik, ya kan? Ia pendusta, dia bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan. Sebenarnya dia tidak bisa menyentuh kita. Makanya dia mencari cara. Gimana ini caranya? Supaya orang ini loh, jemaat GBI Rock Bondowoso, dia orangnya yang benar. Dia orangnya setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya mereka bisa jatuh dalam dosa. Makanya ya, dia cari cara yang lain, yaitu dengan apa? Menyerang pikiran kita. Medan perang sesungguhnya adalah dalam pikiran. Ya, jadi hari-hari ini pikiran kita sedang diserang, banyak diserang. Ya, banyak diberikan pikiran-pikiran yang negatif. Iblis sering mendustai saya dan saudara dengan berbagai macam cara dan kelicikannya. Ya, dia menyampaikan kebohongan-kebohongan sehingga membuat apa? Membuat kita ragu akan Tuhan. Benar enggak ya? Tuhan itu ada. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan belum izinkan kita mendapatkan jawaban. Akhirnya kita ragu. Iblis katakan apa? Kamu sudah doa sekian tahun, toh tetap aja sakit, toh tetap aja kamu mengalami masalah, toh tetap aja anakmu gak berubah, tetap aja suamimu gak berubah, tetap saja istrimu gak berubah. Pikiran kita yang diganggu, sehingga membuat kita ragu, benar gak ya Tuhan itu ada? Tuhan mau kita bisa memenangkan pikiran kita, amin. Bangun tidur, kita sudah diperhadapkan dengan peperangan, ya kan? Hari ini kita mau melakukan apa? Hari ini aku mau berpikir yang baik, yang positif atau yang negatif. Itu selalu ada, saudara. Jadi bagaimana caranya kita ketika kita menghadapi pikiran yang negatif? Berapa banyak saudara mungkin atau saudara gak pernah memikirkan hal yang negatif? Atau yang dipikirkan positif terus? Kita manusia saudara, iya kan? Seringkali kadang yang kita pikirkan masih negatif. Tapi Tuhan mau kita bisa menang atas pikiran negatif. Amin. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menang atas pikiran yang negatif? Yang pertama, kita harus meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai yang kelima. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara, melalui siasat dan tipu daya yang licik, iblis berusaha mendirikan benteng-benteng di dalam pikiran kita. Iblis membangun benteng-benteng dalam pikiran kita. Kita mengatakan, ini gak mungkin. Ini gak mungkin kita bisa lakukan. Gak mungkin kita bisa menang. Gak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah. Itu yang ditanam oleh iblis. Jadi bagaimana sesungguhnya pikiran kita ini ya. Yang selalu dipenuhi dengan pikiran yang tidak percaya kepada Tuhan. Pikiran-pikiran yang meragukan akan Tuhan. Benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Apa saja? Mungkin ada keputusasaan di situ. Mungkin ada kecemasan di sana. Mungkin ada kekecewaan atau kegagalan, kepahitankah, kebenciankah, kemalasankah, sakit hatikah. Ada banyak yang dibangun oleh iblis. Yang dibangun oleh iblis tujuannya apa sih? Hanya untuk menghancurkan kita. Tujuannya apa? Menghancurkan kita, menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Itu tujuan iblis. Membuat kita tidak lagi percaya Tuhan. Itu tujuan iblis. Oleh karena itu kita harus meruntuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Supaya apa? Kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kita mengarahkan kembali pikiran kita. Dari pola pikir yang negatif, yang tidak benar, yang tidak saleh. Kepada pikiran yang benar. Menyelaraskan pikiran kita dengan kebenaran Kristus. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang setuju berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Hal yang pertama kita harus runtuhkan benteng-benteng yang dibangun iblis. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa memenangkan pikiran yang negatif. Yang kedua, kita harus menggunakan senjata Allah. Amin. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis kalau di ayat yang ke-11. Bagaimana kita bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Apa saja perlengkapan senjata Allah? Di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan. Kakimu harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terima ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa? Firman Allah. Senjata kita adalah firman Allah. Yes, amin. Senjata kita adalah firman Allah. Ketika kita menghadapi masalah, katakan firman Allah berkuasa. Amin. Ketika engkau lemah, katakan bersama Yesus aku kuat. Amin. Itu senjata kita. Ketika iblis mulai merasuki pikiran kita, kita harus pakai firman. Amin. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saya baca mulai di jikalau ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, firman Allah, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Dari pikiran-pikiran yang jahat. Dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Allah. Tuhan mau kenakan senjata Allah.
yaitu firman Allah untuk kehidupan kita. Sehingga kita bisa mampu menghadapi iblis. Kita mampu mengalahkan kuasa iblis. Dan kita keluar sebagai pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Yang ketiga, bagaimana caranya? Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita dan mengisi dengan firman Tuhan, hampir sama. Tapi di sini harus bisa mengendalikan pikiran. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5b tadi dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran, menaklukkan kepada Kristus. Artinya apa? Segala pikiran kita harus bisa kendalikan. Amin. Harus bisa mengendalikan pikiran. Ini enggak mudah. Seringkali yang terjadi justru yang negatif yang menang. Benar enggak saudara? Seringkali yang negatif yang menang. Tapi Tuhan mau, Tuhan ingatkan kita hari ini. Kita harus mengendalikan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebab kita tahu ketika kita menaklukkan kepada Kristus, maka pikiran kita akan diubahkan Tuhan. Kita akan memiliki pikiran-pikiran yang positif. Amin. Makanya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Ini yang Tuhan mau. Memikirkan hal-hal yang baik. Memikirkan hal-hal yang benar. Yang mulia. Yang suci, yang manis. Pokoknya yang baik deh. Sehingga kita bisa menang. Amin. Kita harus menaklukkan kepada Kristus. Kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Apa akibatnya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, gak bisa ngontrol diri? Hidup kita seringkali menjadi negatif. Apa-apa negatif. Mungkin awalnya gak negatif, ujung-ujungnya pasti negatif. Ini kebanyakan orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Gak bisa mengontrol dirinya. Kebanyakan hidupnya menjadi negatif. Apapun topik pembicaraan, bisa berubah menjadi negatif. Yang kedua, suka menyakiti. Ini berarti biasanya tidak bisa mengendalikan dirinya. Gak bisa mengontrol dirinya. Marah boleh gak sih? Boleh, tapi jangan marah-marah. Haleluya. Marah boleh, tapi ada batasnya ya. Tapi jangan marah sepanjang hari marah. Kayak kereta api, mulai pagi udah haleluya. Lebih baik kita mengucap syukur, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi suka menyakiti orang-orang yang terdekat lah ya. Dan membuat orang yang terdekat menjadi tertekan. Mungkin istri suka marah sama suami. Suaminya tertekan enggak? Tertekan loh saudara kalau dimarahi terus ya kan. Suami juga kalau marah istri tertekan enggak? Tertekan. Haleluya. Tertekan ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita. Tidak suka menyakiti, amin. Kalau hari ini kita masih suka menyakiti, bertobat, amin. Haleluya. Lebih baik kita mengasihi, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Haleluya. Ya, jadi mungkin awalnya sih enggak berniat menyakiti. Ya. Karena ini dimulai dari pikirannya yang mungkin agak keganggu dikit gitu loh. Pikirannya terganggu dikit, akhirnya menjadi tindakan marah-marah ya. Ya, kemudian membuat keributan. Tuhan gak senang loh saudara, kalau kita boleh marah tapi jangan marah-marah. Jangan jadi pemarah. Beda ya, marah sama pemarah beda. Kalau kita menjadi pemarah, apa-apa kerjaannya marah. Tuhan katakan kalau kita jadi pemarah, Tuhan katakan apa dalam Amsal ya kalau gak salah.
Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan pemarah. Itu ada loh saudara di dalam Amsal. Oleh karena itu kalau kita hari ini masih mungkin melakukan ini. Tapi saya melihat di sini wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang baik hati. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah saudara yang baik semua, sabar gitu ya. Amin. Saya melihat wajah-wajah saudara, wow, penuh dengan belas kasihan. Amin. Mengasihi, mengampuni. Apa dikit, ya udahlah ngalah, gak usah diribut-ributin. Ya kan? Kadang kita masalah kecil aja bisa jadi besar. Karena apa? Masalah kecil harusnya kalau ada masalah kecil ya ditiadakan lah ya. Masalah besar dibuatlah bisa kecil. Kalau bisa gak ada masalah. Tapi bagaimanapun kita tetap ada masalah, setuju katakan amin. Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Ya. Akibat tidak bisa mengendalikan diri apa? Imannya mudah goyah. Kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, dia mudah goyah imannya. Dia mudah ragu kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, bagaimana mungkin kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, kita mau mengendalikan orang lain? Ya enggak mungkin. Jadi sangat-sangat tidak mungkin. Bagaimana kita mengendalikan orang? Diri sendiri saja enggak bisa. Benar enggak? Ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan orang lain? Kita harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Kita mau berpikir yang baik. Kita mau berpikir yang benar. Kendalikan pikiran kita. Supaya kita bisa melihat mujizat. Melihat kebaikan Tuhan. Melihat anugerah Tuhan. Melihat kemurahan Tuhan. Buang pikiran negatif. Setuju katakan amin? Buang pikiran negatif. Sebab ketika kita di pikiran kita negatif terus. Melihat satu orang negatif aja bawaannya. Negatif aja bawaannya. Saudara kita akan tidak pernah mengalami mujizat. Bagaimanapun negatifnya. Mungkin memang orang itu melakukan yang negatif kepada kita. Tapi kita harus berpikir positif. Amin. Dia mungkin waktu itu dia lagi kalut atau apa gitu kan ya. Haleluya. Kita harus berpikir positif. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan yang gak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dong. Yang keempat. Bagaimana cara kita supaya kita menang atas pikiran kita yang negatif. Yang keempat. Kita harus meminta Roh Kudus untuk membaharui pikiran kita dari hari ke hari. Efesus 4 ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hiduplah di dalam kendali Roh Kudus. Supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Kita harus minta Roh Kudus terus menolong kita. Karena gak mudah saudara. Gak mudah untuk kita menaklukkan pikiran kita. Gak mudah, butuh perjuangan. Dengan kekuatan kita gak bisa. Karena sejatinya kita manusia. Terkadang yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita pikirkan. Banyak yang jahat. Paulus pernah katakan, aku berpikir yang baik tapi yang jahat yang muncul. Seringkali kan kita berpikirnya mungkin kita maunya positif. Tapi yang keluar jadi negatif. Yang keluar kok yang menyakitkan orang lain. Oleh karena itu kita mau minta Roh Kudus yang terus membaharui pikiran kita.
dari hari ke sehari. Karena ketika kita percaya Yesus, ya, ketika kita lahir baru, pikiran kita nggak otomatis langsung berubah jreng, enggak. Ketika kita terima Yesus nggak langsung berubah jadi baik, butuh proses. Ya, amin. Butuh proses. Kita saja lahir ke dunia dari bayi kan, nggak ada yang langsung besar. Haleluya. Kita dari bayi, ya kan, yang bayi ngolek nangis, bertumbuh, mulai bertumbuh jadi anak-anak, baru bisa merangkak, baru bisa berdiri, baru bisa jalan. Dan sampai menjadi dewasa, sampai menjadi tua dan sampai selesai hidup kita. Ya, jadi ketika kita lahir baru, pikiran kita nggak otomatis dibaharui. Tetapi melalui proses. Kita harus terus berdoa, kita harus terus meminta kepada Tuhan agar kita dibaharui. Pikiran kita dari hari ke sehari, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan setiap hari. Firman itu yang akan mengubahkan pikiran kita. Amin. Firman itu yang akan mengubahkan hidup kita. Firman itu yang akan mengubah cara berpikir kita yang salah, sehingga kita berpikir seperti yang Kristus pikirkan. Seperti yang Kristus mau di dalam kehidupan kita. Mari kita mau terus mengenakan manusia baru yang semakin disempurnakan dan mau memiliki pikiran Kristus. Saya teringat cerita bagaimana di Hakim-Hakim ya, bagaimana Gideon waktu itu. Ketika bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian ya kalau nggak salah. Waktu itu nggak ada raja, yang akhirnya inilah Gideon yang diangkat menjadi hakim. Ketika Tuhan katakan kepada Gideon, engkau harus memimpin bangsa ini. Karena bangsa ini sudah ada jatuh ke tangan orang Midian 7 tahun. Ya, kamu harus bisa membebaskan bangsa Israel. Tuhan katakan, pergilah kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan sendiri mengutus loh saudara. Tapi di ayat yang ke-15, Gideon ini pernah loh berpikir negatif. Dikatakan, saya bacakan ya, saya enggak tulis di situ. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Sampai akhirnya Gideon ini ya, dia terus menolak. Dia merasa bahwa dia nggak mampu. Aku ini siapa Tuhan? Bahkan dia berpikir, dia berasumsi bahwa Tuhan gak mungkin lah. Aku ini dari kaum yang paling kecil, gak mungkin bisa memimpin bangsa Israel. Mengalahkan Midian. Gak mungkin, impossible. Sangat-sangat tidak mungkin. Karena kita lihat kan, di ayat sebelumnya ya kalau gak salah. Gideon ini dia apa saudara? Mengirik gandum di pemerasan anggur. Iya kan? Gak seharusnya kan? Rasa-rasanya kayak pengecut gitu ya. Tapi inilah fakta. Memang Gideon merasa takut waktu itu. Dia mengatakan, Tuhan gak mungkin lah. Tuhan, siapa sih aku ini? Padahal Tuhan yang memerintahkan loh saudara. Kalau Tuhan yang menyuruh, saya percaya ketika kita mau, Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Kalau Tuhan yang memilih saudara, percaya Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Dimanapun, ya kan? Kalau Tuhan percayakan kita di dunia bisnis, pasti Tuhan juga akan memberikan hikmat bagi kita. Bagaimana cara berbisnis. Kalau kita harus melayani, Tuhan juga akan memperlengkapi setiap kita. Sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Jadi saudara, di sini Gideon punya asumsi, dia punya prasangka, dia
punya dugaan bahwa dia meragukan Tuhan ya. Gak mungkin lah Tuhan ini ngomong, aduh kayaknya salah deh Tuhan ngomong. Ya mungkin fakta memang seperti itu saudara. Gak mungkin mengalahkan Midian. Tetapi ketika Tuhan yang menyuruh Gideon, harusnya dia mau dan taat. Ya, tapi kita melihat orang yang pernah gagal, orang yang pernah berpikir negatif. Tetapi ketika dia berubah, dia bisa mengalami mujizat. Dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dia tidak hanya berpikir negatif, dia juga merasa rendah diri. Ya. Di ayat selanjutnya. Padahal Tuhan katakan, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Jadi Gideon ini selain berpikir negatif, dia juga rendah diri. Rendah diri beda dengan rendah hati ya. Kalau rendah hati, kalaupun dia ada kelemahan, dia mengakui kelemahannya. Tapi kalau rendah diri, berbeda saudara. Kalau rendah diri, dia hanya berfokus kepada dirinya yang kurang dan kurang. Ya, orang yang rendah diri ketika dipuji, ya ujung-ujungnya apa? Negatif nanti. Jadi kalau orang yang rendah hati beda. Rendah hati tidak sombong sekalipun dia punya kelebihan. Rendah hati tidak sombong sekalipun dia punya punya kelebihan yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang rendah hati, dia tetap percaya bahwa apa yang diberikan Tuhan itu hanya kasih karunia, sehingga dia mau mengembangkannya dengan baik. Ya, jadi Gideon ini dia mengalami hal yang gak mengenakkan waktu itu saudara. Dan dikatakan di sini Gideon rendah diri. Tuhan, aku ini kecil, aku dari suku yang paling kecil, gak mungkin memimpin bangsa Israel. Apalagi melawan Midian, sudah 7 tahun nih dijajah Midian, gak mungkin. Tapi kita bersyukur bahwa Gideon mau percaya kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya, dia mau hidupnya, pikirannya ditaklukkan kepada Kristus. Dia mau dibaharui dalam pikirannya sehingga dia bisa melihat kebesaran Tuhan. Sehingga benar kan, ketika dia mau, Tuhan memperlengkapi dia. Tuhan yang menuntun dia. Dan pada akhirnya dia juga pernah mengalahkan hanya dengan 300 pasukan, ya kan? Awalnya banyak. Tapi Tuhan katakan kebanyakan, kalau kebanyakan itu menganggap ini Tuhan kan aku yang berperang, aku menang. Enggak, Tuhan enggak mau itu terjadi. Tuhan mau dalam keadaan apapun, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita manusia. Amin. Jangan pernah kita mengandalkan kehebatan kita. Kalau kita bisa dipakai Tuhan, itu anugerah. Kita patut bersyukur kepada Dia. Amin. Dan dengan Dia, dengan 300 pasukan, Israel menang. Apakah mereka menyombongkan diri? Enggak. Kok 300 sebentar dibantai habis, ya kan? Tapi mereka bisa memenangkan pertempuran. Kita tahu bahwa semua itu karena Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan yang berkarya. Sehingga kehidupan kita pun, mungkin kita kecil, mungkin kita enggak berarti, mungkin kita enggak sepandai orang lain, mungkin kehebatan kita tidak seberapa. Tapi ketika kita mau, pikiran kita dibaharui terus menerus oleh Tuhan. Maka kita percaya bahwa kita akan diperlengkapi terus oleh Tuhan. Sebab ketika kita berperang ya, kemenangan itu dimulai dari pikiran. Kalau kita perang pikirannya negatif, udah pasti kalah. Makanya apapun keadaan kita harus berpikir yang positif. Amin. Setuju? Sekalipun hari ini Tuhan aku masih sakit. Percaya kuasa bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan.
Mungkin hari ini kau masih mengalami masalah keluarga. Tuhan gak kunjung-kunjung selesai masalahku. Percaya Tuhan sanggup membuat mujizat. Amin. Ketika engkau lemah, percaya Tuhan memberikan kekuatan. Ketika engkau mungkin ekonomimu mulai porak-poranda, andalkan Tuhan. Dia Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Makanya terus baca firman Tuhan, amin. Renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Sebagai yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya menang atas pikiran negatif? Harus meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Kita harus menggunakan senjata firman Allah. Kita harus mengendalikan pikiran kita dan mengisi dengan firman Tuhan. Kita harus minta Roh Kudus membaharui pikiran kita dari hari ke sehari. Sehingga apapun keadaan di dunia ini, keadaan di sekeliling kita, apapun yang ditanamkan oleh iblis, pikiran-pikiran yang gak baik, yang gak benar. Tetapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita bisa menang atas pikiran-pikiran yang negatif. Jadi yang terjadi apa? Kita punya senantiasa pikiran yang positif, pikiran yang benar, pikiran yang mulia. Sehingga membawa hidup kita semakin hari, semakin diberkati Tuhan. Semakin hari, semakin muliakan Tuhan. Semakin hari kita boleh semakin memperoleh kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bila hari ini firman Tuhan memberkati setiap kita. Semangat! Berikan sorak-sorak paling meriah bayalah kita. Haleluya. Haleluya. Baik, saya mengundang pelayan Tuhan, imam musik dan pemuji untuk ke depan. Saudara, ada istilah yang saudara mungkin sudah kenal ya, baperan. Terlalu dibawa perasaan, ya. Jadi apa-apa selalu berpikir negatif gitu ya. Tidak ditoleh sedikit, ini kok saya tidak ditoleh ya. Wah, jangan-jangan ini orang ini memusuhi saya, gitu kira-kira saudara ya. Hal-hal kecil saudara ya, mungkin saudara datang telat gitu ya. Selalu berpikir negatif saudara. Jadi ayo mulai hari ini menangkan pikiran saudara. Amin. Dan bukti daripada saudara menang dalam pikiran saudara, saudara pasti akan bertindak positif menurut kebenaran. Haleluya. Kalau sudah saudara bertindak negatif, ya tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti saya pernah bilang di sini saudara, orang yang ngambek itu katro, kampungan, ndeso saudara. Ya karena apa? Karena berpikir negatif. Ya, jadi orang yang berpikir negatif tandanya itu jelas saudara, bahwa dia pasti melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Ya, tindakan-tindakan yang saudara mengasihani diri sendiri. Ayo kita mulai kontrol diri kita, mulai dari pikiran. Saya percaya kalau saudara hari ini bisa lompat-lompat penuh dengan sukacita, itu saudara sudah berhasil memenangkan pikiran saudara. Tapi pulang jangan sampai musuhan lagi, pulang jangan sampai saudara bertengkar lagi ya podoai. Itu namanya Kristen hari Minggu saja atau Kristen waktu ibadah. Sukacitanya di sini saja, pulang tetap pancet aja saudara ya. Tapi di sini enggak ada, yang ada di sana Situbondo. Penarukan enggak termasuk, Penarukan enggak termasuk. Penarukan tidak termasuk kota Situbondo. Haleluya, haleluya. Ya, di sini tidak ada ya, Penarukan tidak ada. Haleluya, lagu tadi. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Oh, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik.
Mari sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya ya, Engkau bekerja buat kebaikanku, walau ya Tuhan. Namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak di waktu-Mu, oh, di waktu-Mu yang terbaik. Surut ke di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak. Mari izinkan saya berdoa hari ini. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami mendengar firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Terangi terus kami dengan firman-Mu. Dan kami akan memakai firman-Mu sebagai senjata untuk mengalahkan segala tipu daya iblis Tuhan. Untuk mengontrol pikiran kami Tuhan. Hanya dengan firman-Mu Tuhan, kami sanggup Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Tolong kami, bantu kami Tuhan. Kami seringkali tidak mampu Tuhan. Kami percaya hari ini kami dikuatkan. Dan saudara yang kasihan Tuhan, terima pengurapan yang baru. Terima Roh Kudus yang akan memampukanmu. Terima kekuatan daripada Tuhan, di mana engkau akan terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Engkau akan menang melawan segala peperangan pikiran yang ada dalam pikiranmu. Hal yang tidak bisa menjadi bisa. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi orang percaya dan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan menerima perjamuan. Saya percaya ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Dan saya percaya bahwa perjamuan ini akan mendatangkan mujizat, kesembuhan terjadi atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami akan mengadakan perjamuan untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan akan jamah, Tuhan akan campur tangan. Kami bersyukur, kami satu hidangan, satu meja dengan Tuhan. Kami akan memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Kita menghargai dan menghormati korban Kristus di kayu salib. Dan ketika kita mengangkat roti ini, saudara melihat betapa Yesus berkorban, menderita, tubuhnya dicabik-cabik, disiksa, dianiaya, bahkan dipakukan di kayu salib untuk kita semuanya. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya angkat cawanmu dengan penuh pengucapan syukur. Bapa, aku berdoa Tuhan, ketika kami mengangkat cawan ini, kami melihat darah yang tercurah itu Kau berikan bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Kami disucikan, kami dikuduskan, bahkan kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Bahkan dengan kuasa darah-Mu menjamin atas kesembuhan segala sakit penyakit kami, apapun itu. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kami sungguh menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kami sedang satu darah manunggal dengan Tuhan. Satu DNA dengan Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya hari ini pun kami mengalami mujizat daripada Tuhan.
Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan pekerjaan. Berkati Tuhan keluarga kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami Jemaat Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Priscilla, yaitu Ibu Gembala yang telah melayani ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan juga keluarga. Ya, saatnya kita untuk memberi korban syukur yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita persiapkan amplop kita dan juga kita doa bersama. Hamba mengucap syukur dan terima kasih Bapa Surgawi, di mana Engkau telah memberkati kami semua hari demi hari. Saatnya minggu ini kami akan menabur buat pekerjaan gerejamu ini. Kiranya tangan-tangan yang menabur Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Silakan menabur. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari sambil pujikan pujian ini dengan penuh sukacita ya. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Ya, Dia merendahkan dan meninggi. Begitu besar kasih Allah. Amin. Haleluya. Begitu besar. Ayo semuanya tepuk tangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, ayo dengan penuh sukacita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Katakan dengan iman, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang katakan tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Amin.
tidak ada aku pahlawan kecil. Yesus panglima,ku Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada aku pahlawan kecil. Orang tua bisa mendampingi Yesus anak-anak atau opanya boleh. di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Mari para orang tua doakan anak-anak kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari satukan hati kita. Kita memberkati generasi kita. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat generasi yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami. Biarlah mereka seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap dilesatkan pada waktunya. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami diberikan roh yang takut akan Tuhan. Mulai dari kecil, kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Roh Kudus yang akan menuntun mereka, Roh Kudus yang akan memberkati mereka, menjadikan mereka pandai, menjadikan mereka cerdas, menjadikan mereka berhikmat, menjadikan mereka orang-orang yang perkasa di bumi ini. Kami percaya Tuhan, melalui generasi kami, Tuhan akan memakai mereka dengan luar biasa, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi mereka. Tuhan akan terus menuntun mereka. Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Berkati para orang tua yang mendidik anak-anak kami. Biarlah mereka boleh mendidik anak-anak kami dalam takut akan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan orang tua di tempat ini. Diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan di dalam kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan, dalam studi mereka. Kami percaya Tuhan akan mengadakan pembedaan Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat-Mu bagi mereka. Memberikan roh yang rajin belajar. Untuk mereka berjuang. Untuk mereka terus berusaha belajar dengan baik. Roh Kudus yang akan terus menuntun mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita terima berkat Tuhan. Buat kebaikan-Ku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu Di waktu-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah memberkati ibadah kami. Awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua boleh berjalan dengan baik. Kami rindukan biarlah kami keluar dari tempat ini. Kami keluar sebagai orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan yang menyertai kami. Kebenaran-Mu yang berjalan di depan kami. Sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah anugerah yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin.